Ya, selamat pagi saudara. Kita langsung saja ya. Hari ini kita akan berbicara kita akan mencoba untuk membuat peta leksikal ya. Nah, jadi kemarin atau minggu lalu Anda sudah membuat tabel variasi leksikal semacam ini ya. Ada tabel variasi leksikal, kemudian titik pengamatan, ada gloss, nomor gloss, dan nomor begitu. Dalam hal ini saya akan mencontohkan tiga saja ya. Jadi di sini sudah dihasilkan tabel variasi leksikal. Berikutnya adalah membuat peta leksikal. Membuat peta leksikal, Anda bisa buat semacam ini, tidak harus dalam bentuk kotak ya. Nah, bisa seperti ini. Sebentar. Nah, ini ya. Yang penting adalah ada identitas peta. Yang pertama adalah nomor peta, karena yang akan kita buat adalah peta leksikal, maka kita bisa membuatnya dengan kode PL, begitu ya. Kemudian kita beri nomor satu. Nomor satu berarti ini peta pertama. Ini mengacu pada nomor yang ada di tabel variasi leksikal, yaitu tabel variasi leksikal yang pertama. Lalu yang kedua, kita membuat judul. Judul peta. Untuk peta pertama ini kan ada di nomor satu, yaitu di gloss 8, kemudian glossnya adalah badan. Maka kita bisa membuat badan begini, ya. Lalu bisa kita tambahkan nomor gloss. Nah, semacam ini. Begitu ya. Untuk penulisan tidak harus sama seperti ini, yang penting adalah ada nomor peta, kemudian ada judul peta. Lalu berikutnya, ada legenda. Nah, ini yang lalu ya, bisa Anda tambahkan penunjuk utara, kemudian skala. Tidak harus sekarang, begitu ya. Nanti bisa ditambahkan di akhir, kan tinggal kopas saja untuk skala. Ya, yang penting adalah ada nomor peta, kemudian ada judul peta. Nah, kemudian kita copy peta dasarnya. Kita copy peta dasar yang sudah kita buat, begitu seperti ini, ada 10 titik pengamatan. Nah, setelah itu kita tuliskan ya. Di sini ada pada yang nomor satu, ini gloss badan. Ini ada button, kemudian ada awak, kemudian button. Berarti ini ada dua etima yang berbeda, yaitu button, button dan awak. Maka kita bisa buat lambangnya, begitu ya. Untuk button dan awak, misalnya kita buat misalnya lingkaran, kemudian ini terserah saja ya, saudara. Yang penting nanti konsisten. Kalau sudah pakai segitiga dan lingkaran, berarti seterusnya pakai segitiga dan lingkaran. Begitu ya. Nah, jadi kita bisa buat ini. Kemudian kita tuliskan etimanya, begitu ya. Kita ketikkan etimanya. Kita masukkan ke peta, begitu ya. Misalnya yang button itu adalah yang lingkaran, begitu. Bisa kita letakkan di sini. Kemudian yang, alhamdulillah, maaf ya. Alhamdulillah, saudara, maaf ya. Sebentar, sebentar. Ini tadi yang tema satu lagi adalah awak. Seperti ini. Alhamdulillah. Ya, nanti kita kemudian bisa kita rapikan. Seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah ya, kita bisa lihat yang button misalnya itu ada di gloss berapa saja. Nah, ini kan ada di gloss satu, kemudian 8 9 begitu ya. Untuk yang button itu ada di gloss satu 8 dan 9. Ini saya perbesar dulu biar tampak. Nah, begini. Nah, eh
Kita ini ya, 189 begitu ya. Nah, misalnya ada di sini, ada di satu, ini kalau terlalu besar boleh saja ya, Anda kecilkan. Yang penting proporsional gitu. Kemudian 8, 8 itu sini. Kemudian 9. Nah, begini ya, seperti ini. Nah, sekarang untuk yang awak berarti kan sisanya ya. Kita cek di sini. Untuk awak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian 10. Begitu ya. Berarti kan sisanya ya. Tadi kan satu. Oh, kenapa yang 8 hilang? Berarti sisanya segitiga. Seperti ini. Ini ya. Diletakkan satu-satu. Sampai semua nomor terisi lambang ya, saudara. Ya, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti semuanya sudah selesai ya. Untuk peta yang pertama sudah selesai. Ini peta yang pertama. Kita lanjut ke peta yang berikutnya. Oh, ini saya buat contohnya misalnya kosong saja ya, saudara. Ini misalnya zero. Nah, berikutnya berarti peta kedua ya, ini nomor 2, kemudian glosa 19 kaki, itu ya. Nah, maka ini sama, ini bisa Anda copy saja, eh, Anda copy di sini. Nah, tadi kodenya kan PL. PL2, kemudian glossnya adalah kaki untuk judul peta. Petiknya petik satu ya, karena menyatakan makna. Kemudian nomor glossnya tadi adalah 19. Nomor glossnya 19, seperti ini. Penulisannya konsisten ya. Kalau pakai tanda kurung ya berarti tanda kurung gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk kaki, ini ada suku, ada sikil gitu ya. Kemudian ada juga sokok begitu ya. Nah, eh, maka ini kita buat sikilnya sama ya. I tinggi, I rendah, I tinggi, I rendah. Oh, tidak ada yang fonologis. I tinggi dan I rendah. Begitu ya. Maka kita buat dulu ini tadi yang badan, ini yang nah seperti ini. Eh, saya buat begini ya, saudara. Ini sikil. Kemudian yang tadi satunya adalah sokok ya dan suku. Begitu ya. Kita copy dulu ini ya. Eh, ini kemudian soko dan ini ada suku ya. Suku di titik satu. Ini kita hapus. Nah, seperti ini. Kemudian itu tadi kan ada dua ya.
Sokoh dan suku itu kan variasinya fonologis begitu. Maka tuliskan juga di sini. Ya, seperti ini. Begitu ya. Sekarang, nah ini ya saudara, karena ada yang bervariasi fonologis, begitu ya. Tapi eh, leksikalnya sama, jadi tetap masuk ke variasi leksikal kan. Maka ini tetap kita masukkan, tapi menggunakan lambang yang eh, berbeda. Artinya begini, Anda tentukan dulu untuk perbedaan leksikal atau variasi leksikal, Anda mau bentuk yang berbeda atau warna yang berbeda. Nah, nanti kalau untuk fonologisnya, maka kalau yang variasi leksikal itu sudah bentuk yang berbeda, maka yang variasi fonologis em, warnanya yang berbeda, begitu ya. Jadi misalnya ini biru, kemudian saya buat birunya itu, nih, birunya agak muda, begitu ya. Nah, jadi sebaiknya untuk warna, kalau pembeda fonologisnya adalah warna, maka warnanya jangan yang terlalu berbeda, sebaiknya yang bergradasi saja supaya mudah nanti untuk mengamati bahwa itu variasinya leksikal atau bukan, gitu ya. Nah, jadi sudah seperti ini, saudara. Sekarang kita lihat yang tadi suku itu kalau tidak salah kan di titik pengamatan satu ya. Nah, ini suku di titik pengamatan satu. Begitu ya. Nah, jadi kita buat begini, titik pengamatan satu. Nah, lalu kita lihat lagi em, di ini ya, titik pengamatan dua itu adalah sikil, ya. Sikil, 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 kemudian yang sokoh itu ada di 8 dan 9. Begitu ya. Berarti 8 dan 9 itu sokoh, maka kita tandai dulu yang sokoh ya. Sokoh ada di 8 dan 9. Itu seperti ini. Nah, begini. Gitu ya. Kalau sudah, eh, kita cek lagi untuk yang sikil, berarti sisanya ditambah dengan... Nah, kita lihat ini ya, di titik pengamatan 9 itu ada dua, saudara. Ada sokoh, tapi ada juga sikil, begitu. Berarti nanti di titik pengamatan 9 ini, titik pengamatan 9 itu nanti ada dua lambang, begitu ya. Jadi kita copy dulu. Nah, begini. Eh, sorry, bentar. Ini ya, sisanya kan ya. Tadi yang dua di 9 ya, kita buat itu dulu supaya tidak lupa, gitu. Nah, nih berarti di 9 ini ada dua lambang seperti ini, ya. Ini, ya seperti ini ya. Yang dua tadi cuman apa namanya? Yang dua etima itu titik pengamatan 9 saja ya. Nah, sudah seperti ini, ya, saudara. Nah, jadi ini akan tampak mana tadi ya? Ya, ini ya. Jadi, ini pengertiannya. Titik pengamatan 1, 9, dan 8 ini memiliki leksikal yang sama, tetapi 8 dan 9 dengan titik pengamatan 1, meskipun leksikalnya sama,
ini memiliki atau ada variasi fonologisnya, begitu ya. Nah, titik pengamatan 1, 8, dan 9 ini memiliki leksikal yang berbeda dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 10. Nah, tetapi ini pada titik pengamatan 9, titik pengamatan 9 karena ada dua etima di sini, maka titik pengamatan 9 memiliki leksikal yang sama dengan 8 dan 1, sekaligus memiliki leksikal yang sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 10. Ya. Nah, jadi seperti itu, saudara. Sekarang kita coba lagi, saya berikan contoh yang terakhir ini ya. Oh, ini belum belum yang ini ya. Nah, ini kita copy saja kalau habis ini ya. Jadi ini sebenarnya copy-copy saja begitu. Nah, kita copy dari sini. Nah, semacam ini ya. Berarti ini PL yang ketiga atau peta leksikal yang ketiga. Sebentar. Biar satu halaman. Nanti Anda bisa buat satu halaman tuh dua peta gitu. Tidak harus sama seperti ini ya. Yang penting adalah kriteria petanya itu terpenuhi. Ini, kemudian PL3 kan, kemudian kita lihat glossnya. Glossnya adalah nomor gloss 45, glossnya adalah mata, begitu. Ini ya, glossnya adalah mata. Kemudian nomornya adalah 45. Nah, seperti ini. Kemudian etimanya kita cek. Etimanya adalah ada mata, moto, kemudian meripat ya. Kemudian ada yang zero atau kosong. Nah, seperti ini. Kita buat aja ini yang sama ya. Tadi ada moto. Ini harusnya Anda kopas saja cepat ini. Saudara. Daripada ke atas lagi. Ini moto, kemudian bawahnya adalah mata. Begitu. Kemudian ini adalah beripat. Nah, ada satu lagi yang zero ya, atau kosong begitu. Maka ini tetap kita berikan lambang, terserah Anda mau lambangnya apa, misalnya begini, begini ya. Kenapa jadi lingkaran? Bentar, bentar. Oh, ini aja. Berbeda kan? Kalau supaya tidak mirip, cari yang lain ya. Hmm, ah, eh, ini aja boleh. Ya, ini berarti pakai lambang zero ya. Nah, seperti ini. Berarti untuk yang tidak ada etimanya, itu nanti kita pakai lambang, ini lambang lambang apa ya? Layang-layang. Saya kok tiba-tiba lupa. Ya, seperti ini. Oke. Nah, sekarang tinggal kita lihat yang zero dulu saja. Zero itu ada di 6, begitu ya. Berarti ini kita hapus. Tadi, eh, bukan peta yang ini. Sebentar, maaf saudara, sebentar ya. Mana tadi petanya yang ini ya? Ya, mata. Ini mata ya. Begitu ya. Ya, biar kelihatan. Tadi di 6 ya. Begitu. Seperti ini. Nah, maka diletakkan di sini.
Nanti, tunggu dulu. Itu kemudian ini ada mata satu, kemudian 8. 189. 189. 189. Oh, ini sama ya, tinggal di ini apa namanya? Diganti aja warnanya. 189 begini ya. Nah, itu yang apa tadi? Mata. Sekarang yang moto 2345. 2345 ya. Yang moto 2345. 2345. Nah, ini 2345. Nah, berikutnya 2345. Begitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang meripat. Yang meripat itu 3710. 3710 berarti itu yang lingkaran ya. 7 sudah, kemudian ini 3710. 3, lalu 7 dan 10. Oh ya, 10 sudah ya. Nah, jadi seperti ini saudara berarti sudah selesai untuk yang ketiga ya. Jadi kalau sekali lagi kalau memang ada dua etima maka tuliskan keduanya. Kalau oh ya ini yang 9 nggak ada ya. Maaf maaf. Nah, yang tadi yang dua adalah 3. Sebentar sebentar. Ada yang dua tadi itu. Oh nomor tiga itu 3, 7 dan 10 meripat sama moto ya. Ya ya. 3 moto itu ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada yang dua. Kalau ada dua etima, maka berarti ada dua lambang, begitu. Kemudian untuk fonologis, kalau beda warna, gunakan gradasi saja supaya nanti memudahkan, begitu ya. Kalau seandainya dari segi bentuk, ya berarti misalnya lingkaran, ada coretnya, begitu. Itu kalau warna. Jadi terserah Anda, silakan disepakati dengan kelompok, begitu. Ini cara pembuatan peta leksikal, ya. Untuk yang peta fonologis nanti saja kita buat dulu yang peta leksikal yang lebih mudah. Baik, terima kasih atas eh, partisipasi Anda, gitu ya. Silakan dikerjakan. Gitu. Terima kasih.